Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Dalam proyek kedua ini, kurikulum sekolah penggerak, kita coba mengolah sampah organik menjadi pupuk cair, composting. Adapun dalam pembuatannya, bahan yang diperlukan antara lain yaitu tempat sampah. Usahakan kalau bisa lebih besar daripada ini, ya, ember yang lebih besar apapun namanya, yang lainnya juga bisa. Dua, paralon, ya. Yang ketiga, pentil dari sepeda motor. Yang keempat, selang yang kecil. Yang kelima, botol aqua yang sudah dilubangi. Yang keenam, EM4 khusus untuk tanaman, bukan EM4 untuk peternakan atau perikanan, karena beda. Ini berfungsi sebagai bakteri mikroba yang akan mengurai dari organik atau dari sampah itu menjadi pupuk cair, ya. Kenapa harus pakai ini? Karena ini mengandung zat unsur-unsur tanah. Di sini mengandung magnesium, mengandung ferrum, mengandung kalsium, fosfor, dan banyak lagi yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Terus sebagai ganjal nanti kita butuh batu bata supaya sampah tidak jatuh ke bawah. Nah, yang terakhir kita butuh juga ini. Bahan yang terakhir yaitu fiber untuk menahan, melapisi pembatas antara sampah dan pupuk cair yang sudah jadi. Cara membuatnya, pertama, buatkan lubang 1 cm di atas dasar, 1 cm di atas dasar, sebesar di mana pentil ini bisa masuk. Nah, setelah pentil ini sudah masuk, sudah dilubangi tempat sampah ini, maka pentil ini dimasukkan dari dalam. Pentil ini dimasukkan dari dalam. Nah, terus dikunci di mana pentil itu ada ringnya. Ada ringnya dan ada bautnya, ada murnya. Ini ringnya dulu kita masukkan, ya, baru bautnya kita putar. Usahakan sekencang mungkin karena jangan sampai nanti pupuk cair itu akan menetes di luar dari pentil. Usahakan sekencang mungkin ini nantinya, ya. Nah, yang kedua, pipa yang sudah dibuat dipotong jadi dua, sepanjang diberi celakan agar ini bisa masuk begini, gitu. Nah, kalau sudah begini, masukkan batu bata sebagai pengganjal, ya. Lalu masukkan paralon ini ke dalam. Masukkan paralon ini ke dalam. Setelah dimasukkan, ya, ini sebagai pembatas antara sampah dan cairan yang sudah terbentuk. Lalu fiber yang sudah dibuat melingkar ini seluas
dia luas dari tempat sampah, masukkan. Ya, masukkan, maka bentuk akan jadi begini. Nah, pada saat sudah jadi begini, ya, beri selang pada pentil itu. Selangnya taruh begini, ya, selang taruh supaya tetesannya itu tidak tumpah kemana-mana. Masukkan, yaitu botol. Nanti akan bentuknya seperti begini, agar cairan yang terbentuk dari kompos air ini bisa tertampung di dalam botol aqua ini. Tempatkan ini di luar, di mana kena sinar matahari. Saya ulangi lagi, tempatkan ini di luar, di mana kena sinar matahari. Jangan lupa saat sudah ada di tempatnya, ini ditutup. Nah, kegiatan kita tiap hari di mana kita sampah-sampah rumah tangga, baik berupa daun kering, baik berupa daun basah, kertas, bekas nasi, bekas lauk yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi, tempatkan di sini. Ya, sampah taruh di sini. Nah, tiap hari begitu, setiap hari sampah taruh sini. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu kita siapkan untuk cairan E4-nya dengan cara, ya, botol spray, ya, botol spray apapun bentuknya nanti yang ada di rumah, yaitu masukkan air. Masukkan air, ya, penuh. Masukkan air. Setelah air ini masukkan, kita siapkan cairan E4 yang warnanya kuning kalau mau membeli. Untuk mencarinya mudah, yaitu biasanya dijual di toko-toko burung, makanan ikan, itu selalu siap. Tapi ingat, untuk tanaman, bukan untuk perikanan atau peternakan. Warnanya kuning untuk tanaman. Nah, kebutuhannya tidak banyak. Kebutuhannya hanya satu celoki tutup ini, ya, hanya satu celoki tutup ini. Lalu masukkan ke dalam botol spray. Ini cukup, ya. Lalu tutup ini, lalu tutup, ya. Dan gunakan ini, cairan ini setiap seminggu sekali. Kalau mau cepat, 3 hari sekali boleh. Nih, siapkan. Di sini cukup hanya disemprot, semprot sampai rata seminggu sekali, ya, dan tutup kembali. Nanti minggu berikutnya tiap hari sampah ini masuk, tidak perlu disemprot ini dulu. Nah, pada waktu hari yang sudah ditentukan, semprot kembali. Itu terus berulang-ulang. Nantinya, ya, proses pembusukan ini terjadi. Sampah-sampah yang kita isi tiap hari ini akan menjadi tanah. Yang bentuknya daun ini akan jadi tanah. Nasi dimasukkan akan jadi tanah, di mana tanahnya ini kalau sudah tidak memproduksi cairan ini lagi, kalau sudah tidak memproduksi cairan ini dan sampah ini tidak bisa kempes lagi, tidak bisa menyusut, ya, maka
media yang ada di dalam itu bisa dijadikan media tanam. Berarti ada dua keuntungan produk yang dihasilkan. Satu, cairan yang netes, dan media tanam yang sudah tidak bisa menyusut lagi. Dan dua produk ini bisa kita gunakan untuk tanaman yang akan kita gunakan. Adapun cairan, apabila ini sudah ada isinya, ini cukup diputar. Nah, penggunaannya, apabila cairan ini penggunaannya, ya, ini contoh dari hasilnya. Penggunaannya untuk tanaman yang besar, contohnya jambu, mangga, pepaya, tidak perlu dicampur dengan air. Itu pengalaman yang secara empiris yang saya dapatkan. Itu langsung tuangkan saja di akarnya, di pohonnya. Di pohonnya dituangkan. Adapun untuk pohon-pohon yang kecil, tanaman hias, campurkan ini secukupnya dengan air. Jadi hasil dari kompos cair campurkan dengan tanaman dengan ukuran yang mungkin 1:10 atau 1:20, dan siramkan ke tanaman yang kecil yang biasa untuk tanaman hias di rumah kita. Sekali lagi, untuk tanaman besar tidak perlu campur, tuangkan saja langsung. Dan ini prosesnya akan tidak berhenti-berhenti. Semakin besar tempat sampah ini, produksi cairannya akan makin besar, semakin banyak sampah yang masuk. Tetapi untuk ukuran yang besarnya segini mungkin jauh lebih sedikit. Tapi kita coba, para siswa di rumah dicoba bagaimana hasil volume per harinya. Kalau ditanya berapa hari langsung jadi, sekitar 5 sampai seminggu hari dari awal itu baru keluar jadi kompos cairnya. Ya, ingat, ditempatkan di bukan tempat teduh, tempat di mana kena terik matahari. Ya, nah, jangan lupa, karena ini berada di luar, usahakan tutupnya jangan sampai kena genangan air. Karena dengan genangan air ini timbul masalah yang kedua, adanya jentik-jentik nyamuk. Saya kira itu saja dari kami. Mudah-mudahan para siswa SMP 283 bisa memahami dan membuat proyek yang kedua ini. Selamat bekerja, sampai jumpa. Kita akan di sekolah, hasilnya Bapak Ibu guru di sekolah akan melihat sejauh mana kamu melaksanakan proyek yang kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba di rumah. Thank you for watching.